Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk pertemuan kita ini karena memang kita mau padatkan materinya, jadi nggak bisa kita geser untuk ke hari esok, di mana mata kuliah ini eh, yang mana hari ini seharusnya bisa kita langsung ketemu, cuman begitulah eh, s- kekurangan tempat atau kelas dari yang diadakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita merupakan lanjutan dari yang pertemuan kemarin pakai Sukamoto ya. Nah, hari ini kita pakai di Mamdani dan Fasi Sugeno, baik itu secara perhitungan manualnya maupun perhitungan secara praktikumnya. Apakah sama atau adakah sedikit perbedaan antara perhitungan manual dan perhitungan praktikumnya? Nah, saya share screen dulu. Sementara, adakah sudah tampil di kalian? Ya Bu, sudah tampil. Nah, kalau misalnya kameranya atau jaringannya agak apa tidak bagus, tidak apa-apa tidak menyalakan anu karena ini kan merupakan lanjutan saja. Nah, di mana metode Mamdani ini sebenarnya metode Sukamoto itu perkembangan dari metode Mamdani, di mana metode Mamdani ini dia lebih kepada metode Max and Min, di mana ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975, yang mana ketika kita melakukan Mamdani itu dimulai dari seperti FIS ya, pembentukan variabel inputnya atau nilai derajat keanggotaannya. Kemudian fungsi implikasi di sini kita pakai aturan. Biasanya kebanyakan menggunakan min. Kemudian ada aturan untuk defasifikasinya. Apakah itu secara max, secara sum, atau secara probabilistic OR. Nah, nanti di mana aturan-aturan ini menghasilkan sama mirip dengan Sukamoto kemarin, cuman yang membedakan nanti kalian lihat di bagian defasifikasinya. Kalau kemarin kita pakai Z sama dengan alfa dikali dengan Z1 ditambah dengan alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 dikali Z3 ditambah alfa 4 dikali Z4 per jumlah keseluruhan alfanya. Kalau di Mamdani kita bisa menggunakan tiga defasifikasi. Nah, defasifikasi yang pertama bisa menggunakan large of maximum atau LOM. Kemudian yang kedua bisa menggunakan MOM. Dan yang ketiga itu menggunakan centroid atau composite moment. Apa sih yang disebut dengan defasifikasi khusus di LOM? Nah, kalau defasifikasi LOM itu dia mengandalkan keanggotaan yang max. Maksudnya seperti apa, Bu? Jadi dia mengambil derajat keanggotaan tertinggi dari semua hasil agregasinya. Yang mana itu agregasi, Ibu? Yang berupa fungsinya ya. Jadi kalau misalnya kita bilang di situ fungsinya adalah apa? Hasilnya adalah ada 0,25 dengan 0,75. Kalau di LOM kita ambil yang maksimum, berarti kita ambil yang 0,75. Jadi semua hasil agregasinya yang paling tinggi, maaf bukan di membership functionnya, tapi di hasil setnya. Kan kayak kemarin ada set 1, set 2, set 3 sampai set 4. Nah, kalau di LOM ini kita mencari set 1, set 2, set 3, set 4 itu nilai yang tertinggi. Jadi kalau ada yang 0,6, 0,5, 0,7 dan 0,2, maka yang kita ambil adalah 0,7. Nah, hanya maksimumnya saja kalau di LOM. Itu LOM ya.
atau large of maximum. Kemudian ada yang kedua, itu dia min membership maksimum, jadi dia lebih kepada rata-ratanya. Jadi nilai setnya itu ketika tadi yang di sini nilai setnya adalah nilai maksimum, toh misalnya nilai ini kan ada nilai set 1, set 2, set 3, set 4. Nah, kalau em, di MOM dia min dari yang besar. Jadi ketika ada range di antara segini, tapi dia yang paling besar datarannya, dia akan mengambil rata-rata di antara keduanya. Jadi ada nilai set satu di sini misalnya, set satu dan set 2. Kemudian di sini kan ada juga set 3. Di sini maaf, di sini ada set 3, di sini ada set 4. Maka yang diambil adalah yang sama, ketika dia sama bentuknya, maka yang diambil adalah tengah-tengahnya atau rata-ratanya dari keanggotaan tersebut atau set tersebut, baik itu set satu sampai set ke N, seperti itu. Kemudian yang paling sering digunakan ketika Mamdani itu ada yang disebut centroid. Nah, di mana kalau centroid ini dikenal sebagai center of gravity. Nah, kalau dia di center of gravity, dia menghitung semua agregasinya. Jadi, ketika tadi kalau yang ini hanya mengambil satu bagian di sini, kalau yang large, kalau yang mom dia mengambil yang apa? Rata-rata. Nah, kalau sentroid dia kuasai semuanya. Jadi dia akan mengambil keseluruhan ini sama seperti yang Sukamoto kemarin. Dia memperhitungkan dari set satu sampai set ke N. Itulah yang disebut dengan sentroid. Dia melihat atau memperhitungkan pusat titik beratnya di mana. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya seperti apa, Bu? Nah, misalnya ini persoalan sederhana. Dia ada dua input dan ada satu eh, output. Dia kita ini em, akan ada inputan yaitu A dan B. Kemudian yang menjadi output itu C. Terus rulesnya adalah ketika dia proyeknya naik, maka akan ada earthquake. Apa itu kira-kira? Dia akan terus di situ. Atau ketika proyeknya staff atau berhenti, dia akan semakin kecil. Sehingga resiko yang dikeluarkan akan rendah. Tapi ketika proyeknya naik lagi di marginal, di atas, maka proyek staffnya akan membesar juga dan resikonya normal. Tapi ketika di project fundingnya, ketika di project naiknya itu tidak lebih besar atau lebih kecil, maka hasilnya adalah resiko yang besar. Contoh, nah, ketika misalnya seperti itu, Dek, maka kita pakai ini kita pakai yang metode anu ya, yang metode centroid. Nah, ketika misalnya seperti itu, ada 0,5 dengan 0,25, tetap biasanya kita pakai min terlebih dahulu. Maka kalau min apa yang diambil, Dek? Nol Apa yang koma dua Bu, 0,2 Bu. 0,2. Berarti untuk strip apa? Krip yang pertama itu akan ada di sini. Nanti hasilnya. Nah, ini kan ada di B1 dengan B2. Maaf, di B1 itu adalah small, dengan B2 adalah eh, apa? Maksimum. Atau gini deh. Ini yang pertama ini disebut dengan adcord tadi. Ad, maaf, apa tadi namanya? Adequate. Nah, kemudian yang kedua itu adalah marginal.
Dia marginal. Jadi dia satukan. Kemudian yang bagian ketiga dia itu inequate. Dia in di luar equate-nya. Kemudian yang B1 itu dia small dan B2 dia maaf apa tadi? Large. Jadi dari hal ini kita dapatkan bahwa ketika dia equate, dia itu derajat keanggotaannya adalah 0,5. Ketika dia marginal dia 0,2. Kemudian ketika dia inequate, itu yang baru mau kita cari. Dan ketika dia small, itu dia di 0,1. Dan ketika dia large, dia di 0,7. Kita buatkan anu deh di sebelah sini supaya tidak hilang. A1 sama dengan 0,5, A2 sama dengan 0,2, B1 sama dengan 0,1, dan B2 sama dengan 0,7. Kita masukkan ke rumusnya. Ini baru proses klasifikasinya ya untuk mendapatkan apa derajat keanggotaannya. Itu Bu, bagaimana kan kemarin kalau Sukamoto Bu ada range-nya. Nah, kalau di Fasi Mamdani itu bagaimana untuk kita menentukan dari derajat keanggotaannya? Biasanya kalau di Mamdani dia itu sudah ditentukan dari bentuk-bentuknya, Dek. Jadi sudah memang nih ada gambar-gambarnya bilang sekian dia Mamdani, sekian dia apa? Sekian dia untuk misalnya kategori apa? Untuk variabel satu. Dia sudah ditentukan dari segi bentuk kurvanya. Kemudian kita masuk ke rules. Nah, di mana rulesnya itu dia akan pakai and atau or. Nah, di mana kalau misalnya kita pakai tadi pakai or dan and di bagian sini can attendance-nya astagfirullah. Sehingga untuk mencapai rules-nya tadi kan ada dikatakan di sini dia mau menggunakan or dan n untuk rules-nya ya. Jadi or kan maksimum dan n adalah minimum. Kita masukkanlah ke rumusnya itu tadi. Nah, yang mana tadi itu A3 itu adalah apa? Tadi eh, inquire dan B1 itu adalah small, berarti maaf, tadi itu A1 adalah inquire, ini adalah inquire, ini small, di sini acquire, di sini inquire, di sini adalah apa lagi namanya marginal, dan di sini adalah acquire. Dia ketika kita masukkan ke rumus, itu kan tadi kita lihat di rumus ada yang or, ada yang and. Maka kita sesuaikan dengan aturannya. Kalau or berarti kita pakai maksimal, kalau min kita pakai apa lagi namanya? Minimal. Nah, kemudian berarti kita masuk nih di bagian or dan A1 dan B1. Kemudian kita lihat A3 tadi kita itu tidak dapatkan bahwa dia berapa sehingga di situ dikatakan bahwa A3 itu adalah 0,0. 0 di atasnya deh. 0 atau 0 ya. Kemudian B1 kan kita dapat 0,1 ya. Kemudian untuk mendapatkan output yang pertama,
maka kita ambil berdasarkan aturannya. Aturannya di situ adalah max, maka antara 0,1 dengan 0,1 yang mana lebih besar, Dek? 0,1 Ibu. Iya. 0,1 ya. Sehingga di C1 itu aturannya dia pasti seperti ini. Kemudian kita arsir bagian 0,1-nya. Itu bagian C1 atau Z1 sebenarnya dia. Kenapa di sini namakan C1? Karena digunakan diversifikasi itu sentroid. Makanya disebut dengan C1. Kemudian di aturan kedua bahwa tadi itu dia fungsi fundingnya adalah marginal dan fungsi proyeknya adalah tinggi atau bisa dikatakan kita pakai aturan N di mana A2 itu adalah A2 itu nilai keanggotaannya adalah 0,2 dan B2 itu 0,7. Kemudian aturannya di sini kita pakai min. Berarti yang dihasilkan adalah 0,2. jadi hasilnya adalah 0,2. Di sini tadi 0,2 dengan 0,7 ya. A2 tadi itu di sini. Kemudian yang eh, B2 itu di sini. Sehingga karena dia pakai min, maka kita ambil nih bahwa yang kita ambil min adalah yang paling kecil. Sehingga kita ambil untuk C-nya itu adalah 0,2 di bagian sini. Bu, kenapa ini lebih tinggi daripada yang di atas? Karena kan ini antara 0,1 dengan 0,2 akan lebih tinggi di 0,2 ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah aturan yang terakhir itu di mana dia dikatakan bahwa project fundingnya itu adalah in acquire. Ternyata di A1 itu in acquire adalah 0,5. Di mana di sini dia tanpa adanya aturan yang ini, tanpa adanya project staffingnya. Sehingga kalau misalnya seperti itu, langsung saja kita ambil bahwa dia di 0,5. Nih, di sini kan ada titik-titik. Sehingga kita arsir akan jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat ya, di sini C1 itu bagian bawah seperti ini, C2 ada lagi seperti ini, dan C3 di bagian seperti ini. Ibu, kenapa bisa dia untuk hasil setnya tampilannya seperti gambar tersebut, Bu? Jadi, kenapa dia kalau 3 aturan, dia tampilannya apa? Seperti ini ya. Nah, yang mana ini adalah apa lagi namanya? Linear turun ya? Iya, Bu. Turun. Dan kalau di tengah itu adalah seperti ini, kayak trapesium. Nah, dan yang kalau ujung itu dia linear naik. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena ketika kita mulai, kalau di Mamdani itu biasanya selalu dengan memulainya dengan 1. Nah, kemudian ditutup dengan naik. Jadi dia dari 0 ke 1. Terus Ibu, bagaimana dia kalau misalnya aturannya lebih dari 3? Kalau aturannya lebih dari 3, maka di antaranya itu akan saling berhubungan seperti ini, Dek. Mana itu? Hmm, ha. Dia akan menjadi
Jadi ini misalnya ada eh, tiga bagian, empat rules, maka ini seperti ini. Kemudian ada rules kedua seperti ini. Kemudian ada lagi rules ketiga, tetap trapesium. Baru rules keempat kita tutup dengan linear naik. Jadi kalau 5 Bu berarti 3 trapesium, dua linear, satu linear naik dan satu linear turun. Ya, paham? Paham enggak? Ah, Insya oke. Allah, Bu. Oke. Semoga. Jadi kalau 5 bagaimana? Siapa mau menggambar? Kalau 5 aturan. Ini kalau 3 ya. Warna apa tuh tadi merah? Ini kalau ada 3 aturan. Jadi ada satu linear naik, satu trapesium, satu linear turun. Kalau dia 4, satu linear naik, dua trapesium, dan satu linear turun. Seperti itu. Eh, naik. Naik. Turun dulu baru trapesium baru naik. Ini 4 aturan. Ini kemudian di sini 3 aturan. Nah, kemudian setelah ini Bu diapakan? Disatukan masing-masing C-nya atau sentroidnya. Sehingga ketika kita satukan, dia akan jadi seperti ini. Atau jadi C itu bisa kita clipping, bisa kita scaling. Kalau scaling itu sampai ke dalamnya, kalau skipping itu dia lurus saja. Nah, tapi biasanya kita paling suka pakai yang skipping. Nah, setelah kita skipping, maaf, saya hapus dulu. Setelah kita skipping, jadi ada metode untuk bisa digunakan, ada clipping dan ada scaling. Nah, kalau scaling itu sampai pakai skala. Kalau clipping kita pakai nomor yang range-nya 0 eh, sampai 1. Kalau ini bisa lebih besar kalau yang skala. Kemudian setelah itu Bu diapakan? Kita lanjut ke bagian agregasinya. Inilah yang disebut agregasi. Agregasi itu adalah penyatuan nilai set atau output sebelum kita hasilkan yang ada. Nah, di sini kan ada kita dapat C1-nya adalah 0,1. Kemudian C2-nya adalah 0,2 dan C3-nya 0,5. Terus bagaimana Ibu saya bisa menilai berapa luas dari hasil sentroidnya ini? Nah, untuk menilai ini, kita pakai rumus yang ini, center of gravity. Jadi melihat dari nilai ambang batasnya dengan hasil yang didapatkan ini 0,5. Nah, sehingga didapatkan adalah, nah, dari mana range-nya? Oh, berarti dia itu dimulai dari angka 0. Ini kan kita mulai dari angka 0 ya. Kemudian apa saja? Ada juga angka 10 dan angka 20 ini menyangkut di 0,1 ya. Ini range 0,1-nya ya. Kemudian dikali dengan nilai keanggotaannya. Berarti di sini ini nilai keanggotaannya adalah 0,1 dikali dengan 0,1. Nah, kemudian di situ dari 20 ke 30 itu ada range deh. Nah, di mana di 30 itu sudah 0,2. Berarti kita mulai lagi ambil di 0,2, 30, kemudian 40, kemudian 50, kemudian 60. Sehingga kita ambil dia sampai 60 itu dia nilai apa lagi namanya? Nilai derajat keanggotaannya adalah di sini 0,2. Kemudian kita ambil lagi adalah 70, 80, 90, dan 100. Nah, ini kita ambil lagi di sini.
Dia pakai berarti dia 0,5. Bu, dari mana dapat saya range-nya seperti ini? Ada derajat di sini bilang minimalnya berapa di sebelumnya. Kenapa tidak mau teran? Nah, bilang dia sampai di angka berapa? Ada range di sini yang mengharuskan dia dari angka berapa sampai angka berapa. Seperti itu. Sehingga didapatkan adalah kita tambah min 0, tambah 10, tambah 20 dikali 0,1, kemudian ditambah 30, tambah 40, tambah 50, tambah 60 dikali 0,2, kemudian 70, tambah 80, tambah 90, tambah 100 dikali 0,5, kemudian yang ditambahkan adalah masing-masing nilai derajat keanggotanya. Jadi kalau ada di sini angka 5 angka, berarti 5 kali kita tulis 0,1. Tapi karena di sini hanya sampai 20, berarti 3 kali 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1, kemudian 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2, karena ada 4 berarti 4 kali. Dan di sini juga ada 4, berarti 0,5 juga kita tulis sebanyak 4 kali. Seperti itu. Kemudian kita jumlah nih berapa di atas dan berapa di bawah. Sehingga nilai keseluruhannya ini, nilai berapa range-nya rata-ratanya ini, berapa sih luas yang diarsir ini, itu adalah 67,4. Seperti itu. Tidak mungkin dia melewati dari range yang ada. Tidak mungkin dia melewati dari range 120. Seperti itu untuk penjumlahannya. Contoh lain ya, sebelum kita satu kali lihat dia nih. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin Ada? bertanya, Bu. Ini Iya. angka 0 sampai 100 itu dari mana ya? Yang 0 sampai 100 itu dia di bagian sini, Dek. Sebenarnya ada kurang saya tambahkan bahwa dari nilai saat A1 sampai A3 itu nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 100. Jadi kalau nanti ada ditentukan bahwa nilainya sekian sampai sekian, maka itu yang kita perlu tambahkan. Oke? Sama yang di waktu kita apa mendapatkan nilai derajat keanggotaan di Sukamoto toh ada nilai minimal dan ada nilai maksimumnya. Kebetulan di sini dia itu adalah range-nya 0 sampai 100. Seharusnya nanti saya tambahkan seperti itu. Kemudian contohnya kita pakai kasus yang sebelumnya ya. Sama di kasus sebelumnya sama tidak? Beda? Sama enggak yang kasus sebelumnya? Sama? Oh, belum mana kasusnya anu. Sama ya. 5.000, 1.000, terus 600, 100 tambah yang tadi ya, yang produksi 7.000 dan 200 untuk produksinya ya. 7.000 maksimum dan 2.000 minimum. Apakah sama hasilnya dengan Sukamoto di 4.983? Oh, tergantung dengan anunya, tergantung dengan metode falsifikasinya ya. Kita lihat. Nah, dari hal ini kita dapat aturan bahwa R1 jika permintaan turun, maka persediaan banyak, produksi berkurang. Kemudian permintaan turun, persediaan sedikit, produksi berkurang, permintaan naik, persediaan banyak, produksi bertambah, permintaan naik, persediaan sedikit, produksi bertambah. Ini metodenya sama, kita pakai sentroid. Bagaimana Bu caranya? Hampir sama. Kita hitung dulu nilai keanggotaannya masing-masing, maka nilai permintaan ketika sedikit dapatnya 0,25, sama pakai yang rumus seperti ini ya. Di sini ada 500, ada 1.000, sehingga nilai X-nya itu yang diminta adalah aturan
4.000 dan 300 ya. Bagaimana produksinya jika hasilnya itu apa? Jika produksi barangnya adalah 4.000 dan permintaannya adalah 300. Maka kita masukkan nilai permintaannya. 5.000 dikurang 4.000 dibagi dengan 5.000 dikurang 1.000 dapat 0,25. Terus permintaan banyak itu 4.000 dikurang 100 pakai yang rumus ini ya. Dikurang 100 dibagi 5.000 dikurang 100 dapatnya 0,75. Dan persediaan ketika kita minta persediaannya 300, maka 600 dikurang 300 dari sini dikurang 600 dengan 100 dapatnya 0,6 untuk persediaan sedikit. Dan apa lagi namanya, persediaan banyak maka dapat 0,4. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah produksinya, sama dengan hasil Sukamoto kemarin. Kemudian dari situ berarti kita harus tahu juga berapa nilai keanggotaan untuk jumlah produksi ya. Maka dari itu, sebelum kita lakukan ke ke bagian produksi, kita lakukan dulu yang namanya proses inferensi. Di mana proses inferensi tadi, bahwa ketika dia permintaannya 400, di mana permintaannya adalah turun, itu nilai keanggotaannya adalah 0, berapa dek? 25, toh? Ya. Dan persediaan yang diminta banyak, dia adalah 0,4. Maaf, tidak kentara yang ini kayak 0,2 aja. Ini aturannya adalah N. Kalau aturannya N apa, Dek? Berarti Nilai min nilai min. Nilai minimum, Mana Bu. yang lebih kecil? 0,2, Bu. 0,5. No, minimal dalam kurung 0,25 dengan 0,4. Sehingga hasilnya adalah 0,25, Bu. 0,25 ini kita buatkan nih untuk C1, berarti ini C1-nya. Nah, sehingga karena ini aturan pertama, berarti kita pakai linear turun. Ini pakai karena aturan pertama, sehingga dia pakai linear turun. Kemudian aturan kedua, itu permintaan turun, persediaan juga sedikit. Nah, permintaan turun ada 0, berapa nih? 0,25. Permintaan sedikit adalah 0,6. Tapi yang dipakai aturannya adalah N. Berarti tetap pakai yang min, ya. Min dalam kurung 0,25 dibanding dengan 0,6. Maka berapa? 0,25 Ibu. 0,25. 0,25. 0,25. Kemudian selanjutnya itu di aturan kedua, di sini seharusnya karena dia di tengah-tengah, dia tuh seharusnya bentuk trapesium. Kita lihat bagaimana sebentar hasilnya. Hapus, Bu. Hapus ke dulu. Kemudian yang aturan ketiga naik dan banyak. Dan ketika dia persediaannya naik, maka dia di mana nih? Dia di 0,75 dan dia banyak di 0,4. Ini lagi pakai N, berarti kita pakai min lagi. Jadi itu tergantung aturan ya. Kalau dia tulis OR, maka kita pakai max. 0,75, 0,4. Berarti kita dapat yang 0,4. Ya.
Sehingga kita arsir di bagian yang 0,4. Nah, sehingga yang dapatnya adalah ini. Kemudian begitupun yang permintaan ketika dia naik dan persediaan sedikit, maka kalau dia naik 0,75, ketika dia sedikit adalah 0,6, karena dia pakai N, berarti kita ambil yang 6 Ibu. 0,6. Sehingga kita ambil yang 0,6. Seperti ini yang diambil 0,6-nya. Ibu, bagaimana kita lihat berkurang-berkurang, bertambah-bertambah? Kalau dia berkurang, maka dia turun seperti ini. Kalau dia bertambah, pasti dia akan naik. Gitu. Maaf tadi salah sebut, Kak. Nah, karena tadi itu dia pakai di antara, sehingga hasilnya kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ketika hasilnya kita dapatkan seperti ini, saya bersihkan dulu. Dari hasil yang diaplikasikan, maka di aturan inferensi itu dari apa? Dari ke mana tuh? Dari keempat hasil seperti ini, maka hasil tersebut kita bagi menjadi 3 bagian. Maksudnya seperti apa, Ibu? Nah, kita ambil yang tadi, yang 4 itu, kita satukan, kita cari nilai A satunya bagaimana. Yang ini kan ada di sini 0,25. Nah, ini kan sama-sama di 0,25 ya? Betul? Betul, Ibu. Heeh. Kemudian yang satu adalah 0,4 dan yang satu adalah 0,6. Cocok nih. Iya, Nah, Ibu. ini dan ini kan nilainya sama. Jadi ini bisa kita jadikan satu bagian. Hmm. Mana nih? Hmm. Kemudian bagian yang kedua ini dan bagian 3 ini. Apakah Ibu selalu memang dibagi 3? Ya, selalu dibagi 3. Kalau misalnya tidak sama, Ibu, maka ketika tidak sama, maka dua anu tersebut kita rata-ratakan. Ambil sentroid tengahnya. Kita ambil dulu minsnya, baru kita menjadikan 3 bagian. Kemudian setelah itu, Bu, diapakan? Nah, nih. Setelah itu, karena kita dapat 3 mie bagian, ada mana nih? Saya hapus dulu. Di sini ada 0,5 untuk anunya, untuk derajat keanggotaannya. 0,25 maaf. Di bawah itu ada selanjutnya ada 0,4. Nih. Dan selanjutnya ada 0,6 ya. Betul? 0,6. Kemudian untuk mencari masing-masing dari anunya, Dek, apa lagi namanya? Eh, untuk mencari masing-masing maaf, masing-masing setnya, karena di fase inferensi itu kita ambil alfa predikat dengan nilai setnya, kita pakai rumus fungsi keanggotaan yang kemarin. Berapa sih range dari awal dan akhirnya? Kan tadi kalau misalnya kita lihat bahwa di apa di anu sebelumnya itu kita pakai di mulai 2000 ya, minimal 2000.
Kemudian maksimal di sini karena dia 0,6, dia di 5.000. Sehingga untuk atorannya kita pakai seperti ini. Nah, kemudian bagaimana menentukan nih Bu range masing-masing kurvanya? Range masing-masing kurvanya itu kita ambil dari A1-nya. A1 dikurang di sini 2.000. Sini. Mana nih? Garis titik-titik. Garis titik-titiknya. Nah, di sini nih 2.000. Di sini nih 5.000. Ih, 5.000. Kemudian untuk mencari A1-nya kan kita dapat bahwa anggota derajat keanggotaannya adalah 0,25. Kita masukkan bahwa A1 itu dikurang 2.000, kemudian dibagi dengan 5.000 sama dengan 0,25. A1 di mana ku cari? Mana dia cakar? Wait. Ya, kita ambillah di sini. A1 sama dengan A1 dikurang 2.000 sama dengan 0,25 dibagi dengan 5.000. Berarti bisa jadi A1 sama dengan apa? 2.000 kurang 0,25 kali 5.000. Berarti 5.000 dulu kita kalikan dengan 0,25 ya. Terus kita tambahkan dengan 2.000. Sehingga dapatnya itu A1 sama dengan 3.250. Sekitar segitu untuk di bagian A1. Kemudian A2 karena dia prosesnya antara nanjak. Nah, di A2 ini sama kita perlakuannya. Kemudian kita pakai, kenapa Bu kita pakai A6? 0,6 karena A2 itu nilainya di sini tadi kita lihat di antara atau tertingginya adalah 0,6 ya kan? Tadi kita di sini pakai 0,2, 0,4 dan 0,6. Kenapa kita tidak tulis 0,4-nya, Bu? Karena kalau kita tulis 0,4-nya berarti range-nya itu kita buatkan lagi antara seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada 0,6 berarti naik lagi. Set set lurus baru naik lagi 0,6. Seperti itu. Nah, kita ini mau melihat yang tertinggi dan terendahnya saja. Sehingga langsung kita ambil di bagian sininya. Maaf. Untuk menjadi pengukurnya. Ini kan masih 0,25, di sini 0,6. Sehingga A2 itu kita sama kurangkan. Nah, kita dapat untuk 5.000. Kenapa bisa 5.000? Kita perhitungkan di sini. A2 dikurang 2.000 per 5.000 dikali 0,6. Nah, berarti 5.000 dikali 0,6 dapat 3.000. Terus ditambah 2.000. Dapatnya 5.000. Kemudian untuk mencari ketika dia berada di sini, Bu, bagaimana? Berarti kita pakai yang rumus sebelumnya. Ketika dia berada di antara 0,25 dengan 0,6, kita pakai atribut yang ini. Bahwa
Dia itu Z dikurang 2000 sama dengan 500. Berarti kalau misalnya untuk A-nya Bu, A-nya juga nanti kita akan cari berapa nilai di sekitarnya. Tapi biasanya kita tidak mencari itu karena kita langsung kepada nilai set utuhnya ya. Setelah itu, setelah kita dapat A1, A2-nya, lanjut kepada nilai seperti ini ya. Untuk menentukan range-nya. Apa maksudnya ini, Bu? Ada 0 sampai 350. Inilah yang disebut range dari hal ini. Ini 0, di sini 350 kan? Di sini. Di A1 itu ada 3250. Kemudian dari M2, ini M1. M2 itu adalah ini. Mana nih? Kasih warna berbeda. M2. Dan M3 adalah ini. M3. Seperti itu ya. Di sini dapatnya 6.000 ya. 5.000 maaf. Sehingga kalau M1 berarti range-nya itu dari 0 sampai 350. Nah, kita buatkan apa lagi namanya? Range pakai integral, dimana kalau integral itu nanti kita kalikan dengan masing-masingnya ya. Nah, kita ambil dulu ini 0,25. 0,25 kita kali dengan Z pangkat 2. Nah, baru masing-masingnya itu kita isi. Jadi berapa ini 0,25 di pangkat Z pangkat 2 kemudian dikali 0. Maksudnya seperti apa, Bu? Bagaimana bentuk perkaliannya? Jadi akan terbentuk itu seperti ini deh. 0,125 dikali atau dalam kurung 3.250 dipangkat 2 kan, berpangkat 2 di sini. Dikurang dengan 0,125 dikali 0 berpangkat 2. Sehingga hasilnya itu adalah seperti di atas. 1.320 312,5. Seperti itu. Sama juga dengan yang di sini. Yang di sini berarti adalah 0,22 dikalikan dengan 3.250 dan nanti 500-nya dulu di pangkat 2 baru 3.250 dikurangkan. Hasilnya yang kedua ini. Ini M2-nya. Kemudian yang M3 kita pakai rumus yang sama. Itu pakai 0,3 dalam kurung set 7.000 berpangkat 2 dikurang 0,3 dikali 5.000 berpangkat 2. Hasilnya dapat 7.200. 7.200.000 ya. 7.200.000. Setelah itu diapakan, Bu? Nah, setelah itu berarti kita masuk ke luas terhadap daerahnya. Nah, tadi kita dapatkan
bahwa untuk Z-nya adalah set di A1 atau set 1 itu kita dapat 350. Kemudian set di untuk A-nya adalah 0,25 sehingga luas daerah untuk ini adalah 82 mana itu? 812,5. Sedangkan untuk daerah kedua itu 0,25 ditambah 0,6 karena ini berada di 0,25 dan 0,6. Terus dia diambil 5.000 dikurang 3.200, diambil dari yang tertingginya di sini 5.000, sini 2.300, di sini kemudian dibagi dua. Kenapa dibagi dua, Bu? Karena ini range rata-rata. Sehingga 0,25 ditambah 0,6 dikali 5.000 dikurang 3.250 dibagi dua. Sehingga menghasilkan untuk daerah ini A2-nya itu adalah mana tuh? 743,75. Dia daerah A3 kita pakai range antara 7.000 dan 5.000. 7.000 dan 5.000 kita kurangkan dikali 0,6. Kenapa hanya 0,6, Bu? Karena dia di sini lurus ke sana dia 0,6. Sehingga hasilnya 2.000 dikali dengan 0,6 dapatnya adalah 1.200. Sehingga daerah sini dapatnya 1.200. Setelah itu, Bu, diapakan? Setelah itu kita untuk mencari produksinya, ini kan dapat masing-masing bagian daerah A. Selanjutnya kita hitung titik pusatnya dengan tadi menambahkan di Z-nya ini pakai rumus adalah sama dengan ini M1 ditambah M2 ditambah M3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Sehingga kalau kita di Sukamoto itu untuk produksinya sebesar 4.938, kalau di Mamdani menggunakan Centroid adalah 4.247 atau dibulatkan menjadi 48 buah. Pusing? Belum ya. Jadi dia di 4.248 buah. Dia berbeda ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke praktikum? Ada? Ke praktikum. Jam berapa ini? Oke. Seperti itu. Yang lain, untuk make yang lain. Lydia, ada yang ingin ditanyakan dulu, Lydia? Ibu izin, Bu. Ya. Bukan laptop pakai, Bu. Oh Laptopnya iya. kakakku. Kenapa Iril? Haidir. Jadi bisa Kak untuk tidak praktek dulu yang di aplikasiannya, Bu. Izin, Bu, izin. Untuk Tetap harus praktek diinstal, aplikasi. tapi saya tidak mengharuskan kalian untuk menganunya sekarang. Tapi kalian harus tahu. Oh iya, siap, Bu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian apa? Aplikasi ya. Saya bagi dua layar dulu, langsung sebelah kiri itu soalnya, sebelah kanan apa? Sebelah kanan nih. Mana soalnya tadi? Nah, ini. Soal mana?
Ini kan soalnya. Mana MATLAB. MATLAB kalian seperti ini tampilan awalnya? Sama enggak? Tertampil semua gitu? Kanan kok sama I- Lydia? Iya, Bu, begitu tampilannya. Nah, oke. Ketika kita ingin menggunakan Mamdani atau Sugeno, maka kita pilih apps ada di bagian kanan atas. Ini apps. Bisa nanti setelah saya upload ini di YouTube baru kalian coba langsung supaya tidak ketinggalan. Simak dulu. Kemudian cari ke bawah yang tulisannya Fuzzy Inference System atau Fuzzy Logic Design. Nih, maaf. Ada? Toh? Ada Ji? Hmm. Kalau kalau sudah itu, nah, kita klik eh, desainnya, maka akan tampil seperti ini. Oke, lihat, lihat ya, Ki. Iya, Bu. Nah, setelah Iya, itu, Bu. ya, karena ini pakai Mamdani di sini itu bisa dua, bisa Sugeno, bisa Mamdani. Kalau mau pakai Mamdani, kita klik file, Sugeno, kita klik new, fish Sugeno. Tapi kalau kita mau pakai Mamdani, kita klik new, fish Mamdani seperti itu. Ini untuk anu awalnya dia selalu di defaultnya di Mamdani. Nah, kemudian di sini kan ada berapa input tadi yang kita lakukan, Dek? Berapa input tak? Ada dua kan? Ya, ada apa lagi? Permintaan sebagai input. Input saya kasih merah, bold, dan persediaan ya sebagai input. Ya. Nah, dan untuk yang outputnya adalah produksi ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita kan karena sudah di Mamdani nih. Yang perlu kita lakukan buat inputannya ini bertambah. Cara menambah inputannya adalah di bagian add variable. Di mana itu dapat add variabelnya, Bu? Edit, terus add variable. Apakah variabelnya input atau variabelnya output? Jadi, tidak selamanya itu outputnya satu variabel, bisa dua variabel. Bagaimana tambahnya? Nah, jadi kita add variabel terus ke input. Inputan yang pertama, kita kasih nama sebagai apa? Tadi, permintaan. Kemudian yang di bawah, kita kasih nama, kita klik lagi sebagai per, Persediaan. ya. Kemudian outputnya adalah produksi. Nah, kemudian setelah itu, Bu, bagaimana lagi? Ketika kita sudah kasih nama, maka selanjutnya kita klik masing-masing di dalamnya untuk mengisi fungsi dari inference-nya atau derajat keanggotaannya. Kita klik nih. Dia akan muncul seperti ini. Jadi yang pertama di permintaan itu hanya dua ya? Betul enggak dua? Dua aja minta anunya. Di situ hanya naik dan turun ya. Turun dan naik kan permintaan. Ya. Turun dan naik. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka yang ini kita delete. Kita hapus bahwa tidak ada yang anu M3-nya. Remove selected image apa IMF. Jadi kita pakai hanya dua saja tingkatan. Tingkatan pertama ini kita kasih yang turun dulu. Turun. Kemudian tingkatan kedua kita pakai yang naik. Di sini naik.
Kemudian yang maaf, diturun itu kita ubah menjadi bukan eh, trim, tapi dia di bagian trap. Kenapa trap, Bu? Jadi kita mulai dari sini, 0. Kan seperti biasanya kalau kita terus maaf, 0 lagi. Karena lurus dulu ada nolnya. Kemudian mulainya dia itu dari apa? Kita lihat yang di bagian sini. Dia turun dimulai 100 dan berakhir di mana tuh? 5.000 ya? Berarti kita pakai di sini. Di sini range-nya kita kasih sampai 5.000. Sesuaikan. Eh, baik. Sini dapat di 100, 1.000 maaf. Dan di sini dapat di 5.000. Oke, lihat, lihat Ji. Kemudian yang naik sama juga kita kasih trap. Tapi bedanya kalau yang naik kita sesuaikan dengan yang ini. Tabel fungsi keanggotaannya berarti mulai dari 1.000. Terus ada di situ kita apa? 5.000. Terus 1.000, 5.000. Nah, dan yang paling tingginya kan kita pakai di 7.000. Kan produksinya paling banyak berapa? Baik, banyaknya. Hmm, dulu. Ini seharusnya gini. Nah, 4.000. Sini. Nah, kan range-nya 5.000. 5.000. Terus di sini 5.000. Oke, gini ya. Oke, tunggu dulu. Nah, setelah itu kita juga lakukan di persediaan. Nah, di persediaan kan dia range-nya antara 1.000 sampai 600 ya, 1.000 maaf. 600 ya. Berarti di sini kita pakai range 600. Kemudian M3-nya adalah 2. Kita hapus saja delete. Nah, M1 itu apa? Sedikit. M2 itu banyak. Sama-sama kita pakaikan aturan untuk trapesium. Ini juga kita pakai aturan di trapesium. Dari sini kita mulai dari 0, 0. Terus di sini kita mulai lagi 0. Harus kita mulai 100. Karena sedikitnya 100 dan berakhir di 600. Kemudian di sini kita mulai dari 100 dan
Kita ambil misalnya tengah-tengahnya itu di, atau kita sesuaikan dengan 300. Atau tengah-tengahnya itu kira-kira berapa? Berapa tengah-tengahnya? 100 sampai 600. Ada 500 range bagi 2, kita coba di 325. Maka dia itu ya, harusnya dia pas di tengahnya ya. 600 dan 600. Oke, seperti ini. Oke. Hmm. Oke, sini dulu. Nah, nah, cok nih. Kemudian setelah itu diapakan, Bu? Ah, kita juga lakukan di produksinya. Berapa di produksinya? Di aturan ada berkurang, ada bertambah. Bertambah. Iya. Berarti di sini juga kasih berkurang. Kita pakai trap juga dari 0,0. Terus di situ, di sini juga kayak 0. Mulai berapa tadi? 2000 kan? Dan anunya adalah 7000. Kita pakai range di sini 7000. Ini 2000, 7000. Nah, kalau ini bertambah, kemudian kita pakai tram, terus dari yang kecilnya berapa? Mulai 2000, terus di antara 2000 dan 7000 ada 5000. Nah, terus kita bagi 2, kita ambil di sini 7000, belakangnya juga 7000. Terus di tengah-tengahnya kan di sini dia di sekitaran eh, kurang mungkin di 6000 ya. Setidaknya biasanya seperti ini untuk range-nya. Oke, mana yang anunya yang itu kemarin di sub apa Bang? Permintaan, persediaan. Oke, sudah. Kemudian setelah itu Bu diapakan? Kalau setelah ini maka masuk ke dalam sudah semua kita isikan baik output maupun anunya, kita masuk di bagian rules-nya, di bagian edit, terus ke rules atau control 3. Terus kita kasih ini sesuai dengan yang rules kita minta. Mana nih ya? Bahwa yang pertama itu adalah jika permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi berkurang. Nah, kita pakai N ya. Ini anunya N, maka kita pakai koneksinya juga N. Maka kita tambahkan rules pertama, add rules.
Kemudian rules kedua adalah permintaan turun, persediaan sedikit, produksi berkurang juga. Kita add rules yang kedua. Terus permintaan apa? Berapa, Dek? Naik, terus persediaan banyak, maka produksi bertambah. Permintaan naik, persediaan sedikit, dia produksi ber apa? Bertambah juga. Bertambah. Iya. Jadi ada 4 rules seperti ini. Nah, jika setelah selesai rulesnya, maka yang kita perlu lakukan adalah fase defusifikasinya. Nah, seperti apa itu fase defusifikasinya, Bu? Nah, ini kita tutup, kita close. Fase defusifikasinya kita lihat adalah dari view. Nah, tadi kan untuk mengisi rules adalah edit rules, tapi untuk melihat fase defusifikasinya maka view rules, view baru rules. Itu untuk kita lihat proses defusifikasinya. Ketika kita klik seperti ini, maka akan tampil opsinya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana Bu untuk melihat outputnya apakah sama dengan hasil produksi tak atau tidak? Nah, maka kita tulis di sini tadi kan yang diminta adalah eh, berapa? Permintaan 4.000 dengan persediaan berapa, Dek? 300 ya? Seperti yang yang sebelumnya. Ya kan? 300. Nah, maka ketika persediaan 4.000, permintaan 300 adalah senilai di sini dia 4.530. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dia berbeda di bagian ininya yang range-nya itu. Tunggu dulu. 5.000 tampilannya seperti ini kah? Nah, kemudian yang naik kah? Ya, langsung seperti itu. Di sininya. Yang turun ini saya bingung apakah dia seperti ini. Ini cocok nih tonnya. Seperti ini. Nah, yang ini yang naiknya nih. Nah, kemudian harusnya dia itu bersilangan pas tepat di tengah. Harusnya dia di sini pas di 4.000 baru ke 5.000-nya. Seperti itu. Jadi dia akan bertemu di tengah untuk masing-masing nilainya. Hmm, Oke. Ini 4.000, Mak. Jadi kayak gini. Ini juga berarti bukan 600-nya, tapi mulai dari yang 325-nya. Nah, jadi di sini adalah 325. Nilai-nilai terakhir di awal untuk itu. Seperti itu.
Kemudian diproduksi sama, di sini juga bukan nilai akhirnya, tapi di sini 5.000. 6.000. Sehingga pas kita jalankan rules ulang, itu akan lebih mendekati dari yang hasil kita tulis. Lebih jauh ya. Hmm. Yang menjadi anunya adalah ini range ininya yang penting. Jadi penting dari range-nya adalah hal ini ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait Mamdani? Dek, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi ketika kita tuliskan di sini berapa anunya, di sini misalnya permintaannya adalah 4.000, terus persiadannya 300, seharusnya tidak jauh beda dengan hasil tak tadi yang 4.200 sekian. Ya mentak-mentak di 4.300. Yang menyebabkan itu berbeda adalah di bagian ini yang tidak boleh salah. Tunggu dulu. Mana mana saya kasih lihat nilai keanggotaannya masing-masing. Permintaan turun. Oke, permintaan turun. Oke, dia di sini urunnya pas di 5.000 cocoknya. 1.000, terus naik itu dari 1.000 terus di sana. Nah, seribu titik tengahnya. 1.000 dan 5.000 berapa range-nya, Dek? Berarti gini seharusnya. Ini di sini so, berapa nih? Sedikit kalau yang persediaan sedikit 600 berarti 100 eh ini sedikit nol di sini nol dan kalau yang ini berarti di sini itu terus di sini lanjut 2.000 berarti di sini tetap 0 6.000 Mak. 2.000 6.000. Hmm.
Ada pertanyaan dulu terkait ini, Dek? Kenapa kita harus tahu dulu anunya, hasilnya sebelum kita pakai ini? Kalau tidak kita tahu pembentukan untuk apa lagi namanya? Pembentukan untuk pembentukan untuk derajat keanggotaannya bisa salah dalam memprediksi seperti saya tadi ini bisa salah dalam memprediksi hasilnya. Nah, di sini view, terus rules. Nah, kita tulis nih, kalau misalnya dia 4.000 dengan nilainya 3.000, dapat mitah mirip yang hasil tak 4.200 berapa tadi yang Mam Dani? 48 ya, 40 sekitar. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ini hasilnya. Cepat ya kalau kita pakai MATLAB dia. Cepat enggak? Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Sama tidak dengan hasil yang ini kita kerjakan? Mana itu? Sama enggak? 4.204. Beda, ya kan? Hasil di sini kita dapat 4.248. Di sini juga kita dapat 4.248. Dia tidak sampai ke belakang-belakangnya. Seharusnya ini sampai. Sama enggak? Iya, Ibu. Ada pertanyaan dulu? Belum, karena belum kalian coba ya, jadi kalian agak bingung. Nah, jadi untuk derajatnya, yang pertama itu kalau turun, maka ini kita harus kasih range dulu, 00, supaya dia lurus, terus 1.000, mulai dari minimalnya, dan maksimumnya berapa, di 5.000. Kemudian untuk yang naik, itu kita samakan 1.000 saja, baru langsung naik ke atas, gitu. Atau bisa di sini 1.000, mana? Cocok berarti 5.000 baru 1.000 baru 5.000 5.000 5.000. Kenapa seperti ini, Bu? Karena ini langsung kita tarik ke atas seperti ini. Ini juga di ujungnya juga akan tarik seperti ini. Kemudian yang persediaan kita ambil 00 karena ini kita mau kasih range-nya, baru mulai dari minimalnya itu 100 dan maksimalnya ada 600. Kalau yang banyak berarti kita mulai dari 100, 600, 600, 600. Begitupun yang produksi. Kalau berkurang berarti 00, 2.000, dan 7.000 karena maksimalnya 7.000. Kalau bertambah 2.000, 7.000, 7.000, 7.000. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sehingga ketika kita sudah lakukan, dia akan tambahkan. Nah, ini membership function. Ketika kita mencari berapa inputannya, ketika dia permintaannya 4.000, terus persediaannya 300 berapa. Nah, kalau kenapa Bu kita perlu MATLAB? Supaya pencarian ketika misalnya 3.000 dengan persediaan 2.000, kita tidak perlu repot-repot lagi. Oh, ternyata di 3.500 untuk produksinya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ke apa? Fasi Sugeno untuk anunya. Dani. Yang workspace tadi. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nah, itu yang Mam Dani. Bagaimana yang Sugeno? Kita untuk perhitungannya kalian coba cari sendiri. Ini saya lakukan untuk anunya, untuk di aplikasi. Nah, setelah tadi, misalnya kita tidak kita mau ubah ke Sugeno, maka new fish terus Sugeno. Setelah itu buatkan sama seperti tadi. Berarti ada inputannya dua. Import edit
variabel input. Nah, ini kita kasih nama dengan permintaan. Yang di sini kita kasih nama dengan persediaan. Kemudian yang output kita kasih nama dengan apa, Dek? Produksi ya. Apa bedanya, Bu, antara Sugeno dengan Fasi Mamdani? Bedanya di outputnya, Dek. Nah, kalau Fasi Sugeno, nah, dia hasilnya singleton seperti ini. Garis seperti ini. Kalau dia Mamdani bisa segitiga, bisa trapezoid. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Kalau tadi di Mamdani dia itu hasilnya tampilnya seperti ini. Kalau Sugino dia tampilnya seperti ini. Contoh, kita langsung ke contoh yang tadi. Dengan kasus yang sama, itu pasti tidak jauh dengan nilai 4.000-an. Tidak mungkin di atas 5.000. Berapa ya hasil untuk kasus ini? Kita pakai Sugeno, terus kita pakai di permintaan, kita klik untuk menilai dari apa lagi namanya? Menilai untuk membership functionnya. Berarti kita kasih nama turun. Kemudian kita ubah jadi trapezoid. Terus range-nya ini karena dia membership function dari permintaan adalah berapa tadi? 6.000 ya? 5.000. Berarti kita kasih range 5.000. Di sini juga kita kasih range 5.000. Untuk turun berarti kita mulai dari 0 dan berapa minimumnya adalah 1.000. Baru kita ke maksimum 5.000 dan maaf, di sini 0 karena dia akan ada range, baru di sini 1.000, baru kita ke 5.000. Nah, kalau yang naik berarti kita mulai dari 1.000 naik, kita mulai 1.000 dan kita di sini tetap pakai trapesium. Tak pakai trapesium. Nah, dari di sini 1.000, terus ini tetap 3 kali 5.000. Gitu. Kalau persediaan dia kan range-nya dari 6 sampai maksimal 600. Berarti M3 kita hapus. Terus range kita jadikan 600. Nah, yang ini kita jadikan banyak dan sedikit. 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 Dan di sini adalah mulai dari trapesium lagi. 0. Terus 0 lagi. Terus masuk di 100. Dan masuk di 600. Kemudian yang ini banyak, berarti kasih banyak. Banyak. Di sini pakai trapesium lagi. Kita mulai dari 100, baru di sini 600, 600. 600. Seperti ini. Kemudian yang produksi, yang membedakan adalah kalau di apa di Mamdani tadi kita pakai range, kalau di sini kita pakai parameter. Jadi parameternya seperti apa? Jadi kalau di sini misalnya kita berkurang, ada berkurang.
Kemudian yang kedua adalah bertambah. Kalau berkurang, kita pakai parameter, terserah mau range-nya berapa. Kalau mau kita pakai range 7.000, berarti kita mulai range parameternya adalah 2.000. Nah, kalau bertambah, kita pakai, ini range-nya 0, sekian, berarti kita ambillah di 5.000. Kita close. Kemudian, setelah tadi, buatkan lagi fees-nya. Aturannya sama seperti tadi, turun banyak berkurang, kita add roll-nya, terus turun sedikit, maaf, di sini adalah turun banyak berkurang, turun sedikit berkurang, turun sedikit bertambah, naik sedikit, naik banyak bertambah, naik sedikit bertambah. Setelah itu, kita lakukan mirrornya. Bedanya seperti apa? Tampilannya dia skeletonnya seperti ini. Kalau 4.000 dengan 300 berapa range-nya? Mirip-mirip. Dia ada di 4.250. Kalau yang saya dapat di anu di apa? Di perhitungan manual saya dapat di 4.257. Tampilannya adalah perbedaannya seperti ini. Kalau dia Sugeno akan single tone, jadi kayak diagram batang. Kalau dia Mamdani akan seperti percampuran, seperti itu. Yang menjadi tugas kalian adalah cari perhitungan manualnya. Terakhir di Selasa malam. Oke? Ada nih, ada penjelasannya untuk contoh lain di perhitungan Sugeno. Sebentar saya kasih, tapi bukan contohnya langsung di elektronik ini. Ada di kayak IPK dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, anak-anak? Sakit mi kepalanya. Bu, yang mana tadi itu Eh, yang mana Bu? Yang tugas Selasa malam. ini, bagaimana perhitungan manualnya? Kan kalau tadi kita perhitungan manual di Mamdani hasilnya mana itu? 4.247 sama di Mamdani yang tadi juga 4.240 sekianan. Nah, kalau di Sugeno dari hasil yang kudapatkan dia itu di 4.250. Nah, bagaimana kalian dapat di kisaran tidak lebih dari 4.250? Perhitungan ininya. Oke, ada saya kasih di bawah. Tapi kayaknya terlalu lama nih, kasihan juga kalian. 1,5 jam nih. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada contohnya di bawah ini. Sebentar saya kasih materinya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Dek? Ada? Aman? Insya Allah aman, Bu. Insyaallah Bu. Pasti ditanya Sarah ini atau Lydia atau siapa ini yang paling aneh. Bagaimana tadi itu Sarah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi memang akan apa lagi namanya? Akan berpengaruh tergantung dengan range yang kita masukkan di sini, tergantung dari masing-masing parameternya, masing-masing anunya. Eh, Konstan. Coba saya ambil 0,2. Di sini saya ambil 0,8. Itu akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan di sini di rules. Ketika dia 4.000, maka ini sangat sedikit ya. 5.200. Berarti cocok itu di bagian membership function untuk ininya.
berkurang, kita kasih sama dengan rates-nya 7.000. Isinya juga bertambah. Kita kasih 5.000. Ya, jadi sekitar 4.250-an untuk hasil produksi di Sugeno. Jadi coba cari kalian bagaimana hasilnya bisa supaya hasilnya seperti itu. Jadi tidak lebih dari itu. Ups. 4.000. 4.000. Oke. Di 4.250. Oke, ada pertanyaan? Aman? Aman? Aman kah? Aman? Ya, Bu. Insyaallah. Insya Aman, Allah. Bu, aman. Belum ya, belum nanti bagaimana kalian menggabungkan antara Sugeno dengan Mamdani bisa menjadi anunya luar biasa ya, memang. Terus, jika tidak ada pertanyaan, tugasnya adalah menghitung Sugeno secara manual, yang range-nya atau pendapatannya sekitar 4.250 sekian. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya sangat berterima kasih untuk untuk partisipasi kalian. Besok kasih spill makin lebih mudah. Kita akan pelajari tentang mana nih? Tentang clustering. Mana tuh? Ada modulnya. Nanti saya kasih. Ini juga ada modulnya sih. Tapi kalian sesuaikan, baca dulu. Sebentar saya kasih semua. Main di clustering. Mana main clustering? Saya share. Kita main besok di clustering. Bagaimana kita menggunakan kelasnya? Ada interval awal, ada data seperti ini. Terus nanti kita tentukan dia masuk kelas mana. Tapi kalau di clustering kita sudah tentukan berapa jumlah kelasnya, tapi minggu depannya lagi yang sub clustering nanti kelasnya akan terbentuk sendiri. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Aman? Aman ya? Jangan lupa install anunya ya, MATLAB-nya karena kita pakai MATLAB untuk mempermudah kalian. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, sebentar saya upload ke YouTube ini untuk kalian pelajari. Terima kasih atas partisipasinya. Ini memang kurang maksimal karena kita anukan secara online. Mungkin ada juga beberapa saya terlalu cepat. Saya mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Tidak jadi berarti gunakan PPG dilarang nih pakai orang PPG kecuali lab 4, lab 3, lab 10 dan lab 11. Tapi dari susah kalau ICT. Jadi tetap jadi dia 102 ya? Iya, 103 Ibu. Iya. Ya mau tidak mau. Oke. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Salam, Bu. banyak, Makasih Ibu. banyak, Bu. Ya. Sukses Masih selalu. banyak, Bu. Iya. Amin.